Pangdam. Begini Gus, masalah kitab yang 3, yang 4 itu kitab Taurat, Injil, Zabur, terus Al-Quran. Ya. Itu Taurat, Injil, Zabur itu kan disempurnakan sama Al-Quran Gus. Ya. Nah, yang saya tanyakan sekarang kan banyak beredar, terutama kitab Injil itu kan perjanjian lama, perjanjian baru itu kan banyak yang palsu, Gus. Bukan palsu. Ya, gimana Gus? Palsu dan tidaknya kalau tidak ada bukti otentik nggak boleh. Biarlah mereka. Jadi kita kan nggak tahu juga katanya juga palsunya. Wong kita aja Al-Quran itu palsu atau asli juga nggak tahu. Yang penting kita percaya gitu. Oh gitu ya. Jadi Injil itu banyak yang palsu, kata siapa nggak boleh, tidak ada data otentik. Kalau kamu memang peneliti baru boleh bicara. Tanpa di situ kalau katanya nggak boleh. Nggak boleh. Kok saya aja nggak boleh kalau katanya itu sampean iman katanya nggak boleh. Siap Gus, siap. Jadi harus dipisahkan mana yang namanya prasangka yang diyakini dan mana yang bukti nyatanya. Katanya dengan nyatanya itu nggak boleh disamakan. Kalau belum tahu ya nggak tahu gitu aja. Kok nggak tahu juga nggak apa-apa. Katanya sih Injil itu banyak yang dipalsu. Katanya sih, kata orang Islam, katanya sih Al-Quran juga ada yang dipalsu. Katanya siapa? Katanya orang Kristen. Ya biar aja wong katanya ada. Katanya kita tidak tahu. Yang penting kalau kita meyakini Al-Quran ya ada tanpa syarat itu palsu atau asli. Kita juga nggak mampu untuk meneliti hal-hal seperti itu di luar kemampuan kita. Keilmuan kita terbatas. Jadi biarlah orang-orang itu berkecimpung dengan dunianya masing-masing dan kita dengan dunia kita. Kalau kita mengurusi sesuatu yang bukan urusan kita, nantinya kita dianggap sebagai pengurus. Piye, nek sampean jadi pengurus kok piye? Pengurus Injil. Seberapa gaji Gus pengurus Injil? Gus, yang palsu itu duit, Gus. Ya, betul. Maaf ya Mas Indra ya, bukan berarti saya itu enggak mematahkan sampean, bukan. Kita itu nggak boleh lah membicarakan sesuatu yang bukan kapasitas kita. Itu Mas Indra ya, mohon maaf. Kapasitas kita itu urusannya dengan antara hubungan kita dengan Allah bagaimana. Jauh atau dekat, apa yang menjadikan kita dekat dan apa yang menjadikan kita jauh. Wilayah keimanan, wilayah hati kita, wilayah keyakinan kita agar bisa yakin selalu bersama Allah. Itu wilayah yang kita bicarakan. Selain itu nggak apa-apa, yang penting tidak menjadikan kita sebagai pengurus urusan itu. Gampang. Bijaksana sekali. Kitab itu biarlah masing-masing meyakini dengan kitabnya tanpa ada campur tangan salah benarnya dari kita. Kenapa kita yang harus membenarkan dan menyalahkan? Itu juga Allah yang menjadikan proses sedemikian rupa pada takdir semua kejadian itu Allah. Proses dari awal Allah menjadikan Rasulullah, mengangkatnya, memberikan
Al-Quran wahyu-wahyu disampaikan kepada sahabat, dijadikan perilaku. Beberapa puluh tahun kemudian dicatat, dibukukan, itu Allah yang memberikan takdir. Tanpa ada koreksi salah atau benarnya dari kita terhadap segala sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Karena kita juga tidak diajak musyawarah oleh Tuhan tentang kejadian masa lalu. Waduh. Lah dijak musyawarah mbahmu biyen ngene tak dadekne ngene. Lah kok aku iso nyalah bener nih mbahku. Wis salah ngene kudune ngene. Lah betul wis kelakon. Saya aja nasib saya yang dulu saya pernah jatuh. Saya tuh juga nggak tahu tiba-tiba jadi seperti ini. Saya nggak pernah menyalahkan. Saya menyalahkan aku kok goblok dulu. Memang Allah memberikan saya seperti itu loh. Masa saya nggak ikhlas dijadikan seperti itu? Nyatanya seperti saat ini juga masih hidup. Nyatanya bisa bersaudara dengan kalian semua. Nyatanya bisa jelas dengan Allah. Nyatanya Allah memberikan saya seperti ini, bisa makan, bisa rokokan, bisa sehat. Masa nggak terima dengan kondisi saya seperti ini? Dulu saya sakit, dulu nggak apa-apa. Nyatanya saat ini juga sehat. Dulu saya susah, dulu. Nyatanya saat ini saya juga bisa bahagia. Kejadian masa lalu semuanya dari mulai tahun yang Allah berikan yang pertama kejadian sampai saat ini, kejadian saat ini semuanya itu merupakan jalan menjadikan kita saat ini dengan segala macam kejadian. Saat ini dengan semua kejadian di dunia ya saat ini itu dari masa lalunya. Lah untuk kedepannya saat ini kita ke depan, kalian ke depan, semua ke depan menjemput rahmat Allah, bergantung pada Allah yang Maha Kuasa. Yakinlah, gantungkan cita-citamu, jangan pernah putus asa. Allah Maha segalanya. Kedepannya bisa bergantung karena saat ininya kamu menapai kejadian yang saat ini. Bukan masa lalu kau tapai menjadikan yang ke depan saat ini hilang. Kakang kawa, adi ari-ari, kamu itu di tengah. Jangan lupa. Wahgel menit Jowo. Mas Aryo. Oke. Waduh. Melo, Mbah, melo. Allahu Akbar. Jadi semua kejadian itu tidak berhak kita menilai salah benar. Tapi kejadian itu tertata sedemikian rupa sempurnanya Allah menjadikan orang tidak mampu berbuat, hanya mengikuti kehendak Allah menjadi takdir yang sedemikian rupa. Kita aja tidak mampu berbuat apa-apa, jadinya seperti ini. Nah, kedepannya kita berbuat yang bagaimana? Berbuat yang bersandar kepada Allah. Karena pemilik kepastian itu Allah juga. Cita-cita wajib, pemikiran wajib, maju ke depan wajib.
ketika sadar tidak mampu memastikan ke depannya yang terbaik bagaimana, serahkan pada Allah. Hanya mampu berbuat saja. Allah yang menjadikan sesuatu terbaik buat diri kita. Cukup Allah sebagai penentu kehidupan kita. Tapi tidak menghilangkan keyakinan perbuatanmu ke depan. Itu guys. Halo Mas Asep. Pak Asep, halo. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Pak Asep? Suaranya masih di mute. Baik Gus, alhamdulillah. Nah, gimana kabar keluarganya? Alhamdulillah sehat Gus, keluarga. Alhamdulillah. Nanti kalau kita ke barat ngumpul-ngumpul ya di barat. Ya Allah. Mana Mas Asep Sodikin mana? Mas Asep. Penasaran sama Mas Asep. Mas Asep Sodikin yang mana? Penasaran Mas Asep. Makanya saya sapa lu Mas Asep, biar Mbak No tahu Mas Asep itu.